Halo anak-anak semuanya, semangat pagi dan salam sehat untuk anak-anak semuanya dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Semangat, semangat, semangat. Hari ini Ibu akan menjelaskan atau kita akan membahas evaluasi diri 5 halaman 79, yaitu soal tentang menghitung kecepatan, waktu, dan jarak. Kita sudah membahas itu, anak-anak sudah mengerjakannya, namun Ibu lihat masih ada yang prosedur pengerjaannya belum sesuai dengan seperti yang sudah Ibu terangkan di pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu hari ini Ibu ingin meluruskan sedikit lagi bagaimana menjawab soal cerita yang berkaitan dengan kecepatan nantinya. Kemudian the beat juga nanti akan berbentuk seperti ini. Kemudian ada skala dan denah. Nanti akan kita, maka hari ini Ibu akan bahas satu persatu. Evaluasi diri 5 halaman 79. Pembahasan evaluasi diri 5 halaman 79. Nomor 1. Selalu dalam bentuk soal cerita itu harus ada yang diketahui, ditanya. Pertama kita bikin dulu yang diketahui. Lihat ya, jarak kota A ke kota B 120 km. Langsung aja, nggak usah panjang-panjang ya. Langsung aja diketahui. S kan jarak itu adalah 120 km. Langsung gitu aja. Jovanka naik bus berkecepatan 80 km per jam. Kecepatan berarti V 80 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan Jovanka dari kota A ke kota B? Berarti yang ditanya adalah waktu. Waktu itu adalah T. Jawab. Nah, jawab. Sebelum kita masukkan angka-angka ini, kita harus tahu dulu. Kalau ditanya T, rumus apa yang dipakai? Jadi rumusnya tuliskan dulu. Jika ditanya T, rumusnya adalah S per V. Ini rumus. Harus seperti ini dulu, nah. Kalau sudah seperti itu, baru kita masukkan. T sama dengan jarak 120 km per V 80 km per jam. Kilometer dengan kilometer coret. Berarti ini 120 dengan 80, nolnya dicoret. 12 per 8 bisa 1, sisa 4 per 8 jam. 4 per 8 itu sama itu dengan 1,5 jam, atau sama ini dengan 1,5 jam, atau 1 jam 30 menit. 1,5 jam itu bukan 1/5 menit ya, tapi 1,5 jam berarti 1 jam 30 menit. Jadi, nah kesimpulan, jadi diketahui, ditanya, jawab, rumusnya dulu, baru penyelesaian seperti ini, baru kesimpulan. Jadi, lama waktu yang diperlukan Jovanka dari kota A ke kota B adalah 1,5 jam. Itu nomor 1. Pokoknya diketahui, ditanya, rumus, angka, kesimpulan. Sekarang kita lanjutkan dengan nomor 2. Ini Ibu hapus dulu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan nomor 2. Jarak antara kota X ke kota Y adalah 520 km. Berarti ini diketahui jarak X ke Y 520 km. Atau kita bisa bikin ini S1
atau jarak pertama, boleh ya. Kemudian jarak kota Y ke Z 347 km. Seorang pengusaha mengendarai mobil dari kota X ke kota Z melalui kota Y. Berarti seorang pengendara, anggap aja ini ada X, Y, Z ya. Seorang pengusaha mengendarai mobil dari kota X ke kota Z melalui kota Y. Berarti Y di tengah-tengah. Berarti dengan kecepatan rata-rata, berarti ini ke sini X ke Y tadi 520 km, Y ke Z 347 km. Berarti ditambah ya. Berarti jaraknya seluruhnya nanti akan kita ini ya. Berarti kecepatan V. Kecepatannya berapa? 51 km per jam. Ditanya, berapa waktu yang diperlukan pengusaha tersebut untuk sampai di kota Z? Ditanya waktu juga. Jawab. Apa rumus mencari waktu? Waktu sama dengan S per V, di mana S-nya adalah jarak pertama tambah jarak kedua. Bertambah kan jaraknya karena dari X ke Z melalui kota Y. Berarti jaraknya itu 520 km tambah 347 km. S sama dengan 867 km. Inilah yang kita pakai, bukan ini ditambah gitu ya. Jadi 867 km karena dia dari X ke Z. Ini seperti yang waktu itu kita latihan waktu di jarak ya. Nih, jadi ini adalah variasi-variasi soal yang bisa saja membuat bingung ya, membingungkan. Nah, setelah ketemu jaraknya seperti ini, berarti T sama dengan jarak 867 km. Kecepatannya berapa? 51 km per jam. Kilometernya dicoret. Berapa jam? 867 bagi 51. 8 bagi 51 kan nggak bisa. 86 dibagi 51 bisa 1. 1 kali 51 kurangkan 6 kurang 1 5. 8 kurang 5 3. 35 per 51 tidak bisa, tambahkan 7. 357 bagi 51 bisa 7. 7 kali 51 357. Hasilnya 17 jam. Baru bikin kesimpulan. Jadi lama waktu yang diperlukan pengusaha tersebut untuk kalimat untuk kalimat kesimpulannya, ambil aja pertanyaan ini ubah jadi pernyataan. Jadi misalnya ini, berapa waktu yang diperlukan pengusaha tersebut untuk sampai di kota Z? Berarti kita bikin waktu yang diperlukan pengusaha tersebut untuk sampai di kota Z adalah 17 jam. Itu dia. Ya, gitu ya. Selalu gunakan dulu, tuliskan dulu rumus. Jangan langsung, biar prosedural sistematis gitu ya. Kadang-kadang anak-anak kan tahu benar jawabannya tapi nggak tahu dari mana. Itu yang membingungkan. Sekarang kita lanjut nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut nomor 3. Seekor kuda berlari dengan kecepatan rata-rata. Langsung aja, nggak usah tulis diketahui seekor kuda, nggak usah, langsung aja kecepatan rata-rata V. V-nya berapa? 38 km per jam.
Artinya dalam waktu 1 jam kuda itu bisa menempuh jarak 38 kilometer. Kuda tersebut berlari selama berarti itulah waktu 3,5 jam. Kalau sepanjang jarak, kalau selama itu waktu. Apa yang ditanya? Pokoknya antara yang 3 itu. Kalau kecepatan udah diketahui, waktu udah diketahui, pasti yang ditanya itu adalah S. Karena kata kuncinya itu adalah jarak, kecepatan, dan waktu. Pasti yang diketahui itu 2. Yang ditanya 1. Kalau kecepatan udah diketahui, waktu sudah diketahui, pasti yang ditanya adalah jarak. Berapa jauh kuda tersebut? Jauh. Berapa jauh berarti jarak. Jawab. Jika ditanya jarak, maka rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Artinya jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Masih ingat kan? Masih ingat kan segitiganya? Di sini S, di sini T, ya kan? S sama dengan V kali T, V sama dengan S per T, T sama dengan S per V, gitu kan? Berarti setelah itu baru kita masukkan angka V. V-nya berapa tadi? 38 km per jam kali 3,5 jam. Jam dengan jam coret. 38 kali 3,5. 5 kali 8, komanya abaikan dulu ya, nanti baru kita tuliskan. 5 kali 8, 40, 0, 4, 5 kali 3, 15, tambah 4, 19, 3 kali 8, 24, 4, 2 disimpan, 3 kali 3, 9, tambah 1, 11, tambahkan 0, 9 tambah 4, 13, 3, 1 disimpan, 3, 1. Tadi ini ada 1 digit setelah koma, berarti ini komanya di 1 digit, berarti 133 kilometer. Itulah jarak yang ditempuh oleh kuda. Nanti kita bikinlah kesimpulannya. Jadi jarak yang ditempuh kuda tersebut adalah 133 kilometer gitu. Oke, sekarang kita lanjut nomor 4. Ini nanti diteruskan ya kalimatnya ya. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Kecepatan rata-rata sebuah bus 55 km per jam. Berarti yang diketahui adalah kecepatan. Kecepatan berarti V, 55 km per jam. Jika bus berangkat pukul 6, kita bikin aja berangkat itu adalah T0. T0 itu berarti berangkat, atau bisa kita bikin T berangkat boleh. Kita bikin T berangkat, waktu berangkat itu artinya ya. Pukul 6.00. Kemudian dan sampai di tempat tujuan pukul 9. Kita bikin aja T sampai atau T tiba pukul 9.00. Kemudian yang ditanya adalah jarak rumah Maka berapa kilometer jarak yang ditempuh bus tersebut? Ditanya S. Jawab. Sebelum kita jawab, kita tulis dulu rumus. Jika ditanya S, rumusnya adalah V kali T. Oke, berarti di mana T sama dengan T sampai atau T2 atau T1 dikurang T0 gitu ya. Anggap aja ini T sampai ini adalah T1 dikurang T0. T0 itu berangkat. T sampai itu berarti pukul 9.00 kurang pukul 6.00, hasilnya 3 jam. Bukan jam 3 tapi 3 jam.
Kalau ditanya berapa lama, pasti hasilnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 10 jam, 15 jam. Tapi kalau tanya pukul berapa tiba, baru nanti pukul 9, pukul 6, pukul 3 gitu. Tapi kalau yang ini ditanya berapa lama, berarti 3 jam. Jangan 09 kurang 0600, hasilnya kan 0300. Bukan begini, tapi hasilnya 3 jam gitu ya. 3 jam lamanya. Berarti setelah ketemu waktunya ini, masukkanlah ke rumus. S sama dengan kecepatan 55 km per jam kali waktu. Waktu kan udah dicari nih, jangan pakai ini ya. Dari sini baru T sama dengan 3 jam gitu ya. Yang ini yang dipakai ya, 3 jam. Coret jamnya 55 dikali 3, 15, 5, 1, 15, 165 km. Jadi jarak yang ditempuh bus adalah 165 km. Itu dia ya. Pokoknya ini harus pakai diketahui, ditanya, rumus, jawab, kesimpulan. Sekarang yang terakhir, the last one is number 5. Okay, number 5, the last one, number 5. Pak Hendy berangkat ke kantor pukul 6.00, berarti diketahui. Apa diketahui? T0 ya. Pukul 6.00. Pak Hendy berangkat ke kantor mengendarai sepeda motor. Itu nggak berpengaruh, itu hanya cerita ya. Jarak rumah dengan kantor 60 km. S 60 km jarak. Pada pukul 8 berarti T1 tiba ya. T0 itu berangkat, T1 itu tiba. Atau T1 berangkat, T2 tiba. Boleh, itu simbol-simbol aja ya. Tibanya pukul 8.00. Oke. Pak Hendy sampai di kantor. Berapa kecepatan? Yang ditanya adalah V. Ingat ini istilah-istilahnya. S jarak, T waktu, V kecepatan. Jawab. Apa rumus V? Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Ini rumus. Yang mana kita harus cari dulu di mana T sama dengan T1 dikurang T0. T sama dengan pukul 8.00 dikurang pukul 6.00. T sama dengan 2 jam. Berapa lama? Bukan pukul berapa. Kalau pukul berapa baru pukul 8.00 atau pukul 6.00. Misalnya, pukul berapa tiba? Pukul 8.00. Pukul berapa berangkat? Pukul 6.00. Berapa lama? 2 jam. Itu ya, beda ya. Berarti setelah kita ketemukan ini, kita turunkan, masukkan angka. V sama dengan S. 60 km per T 2 jam. 60 bagi 2 30 km per jam. Ini dia. Jadi kecepatan rata-rata sepeda motor Pak Hendy adalah 30 km per jam. Artinya, kalau Pak Hendy tadi menempuh jarak 60 km dalam waktu 2 jam, ya kan, pukul 6 sampai pukul 8, berarti kalau dalam 1 jam, dia bisa menempuh jarak 30 km. 1 jam 30, 2 jam 60. Kalau 3 jam, 30. Ingat aja itu ya. Nah, demikianlah pembahasannya untuk halaman 79.
Oke, sekarang perhatikan kuis 3.1. Cuma ini masih sebenarnya untuk di kelas 5 ini masih terlalu kompleks. Namun nggak apa-apa, kita belajar menghitung waktu berpapasan. Ini masih sederhana. Kadang-kadang nanti untuk tingkat SMP, SMA atau perguruan tinggi, anak-anak akan menghitung waktu berpapasan. Kapan mereka berpapasan? Kapan mereka bertemu gitu ya. Kemudian kalau waktu berangkatnya berbeda, kapan mereka berpapasan? Kalau waktu berangkatnya kecepatannya berbeda, kapan mereka berpapasan gitu. Nanti akan ada itu. Tapi di sini akan Ibu bahas kuis 3.1. Kuis 3.1 pembahasannya ya. Pembahasan kuis 3.1. Diketahui jarak antara kota M dan kota N, berarti S ya. S adalah 275 km. Sinta mengendarai mobil dari kota M ke kota N ya pada pukul 08.30. Berarti T0 nya si Sinta pukul 8.30. Anggap aja ini ada kota M, ada kota N, ya kan? Kemudian si Sinta mengendarai mobil dari M ke N. Si Sinta dari M ke N, ini Sinta nih, pukul 8.30 dengan kecepatan rata-rata. Kecepatan si Sinta V1 ya, atau kita bisa bikin V Sinta tapi kepanjangan ya kan. Kecepatan si Sinta berapa rata-rata? 45 km per jam. Pada waktu yang sama berarti tetap sama-sama pukul 8.30. Nanda mengendarai mobil dari N ke M. Ini tadi si Sinta kan ke N. Kalau Nanda dari N ke M, ya kan, ini Nanda. Jadi artinya mereka dari arah yang berlawanan ya. Kecepatan si Nanda kita bikinlah V2 ya. V2 65 km per jam. Ini si Nanda, ini si Sinta, ini si Nanda. V Nanda gitu, boleh lah ya. Nah, tapi mereka sama-sama juga T0-nya itu adalah pukul 8.30. Sama ya. Jika mereka melalui jalan yang sama, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Ditanya T berpapasan. Jawab. Ditanya waktu berpapasan. Misalnya kalau Bu Ira ke depan, terus dari depan Bu Ira ada si Ariel misalnya datang, kapan kita berpapasan? Kecepatan kita tentu berbeda. Yang Sinta 45, yang Nanda 65, tapi kita bareng-bareng berangkatnya gitu. Nah, untuk rumusnya ini agak sedikit berbeda, tapi ini masih lebih sederhana. Karena apa? Karena mereka berangkat di waktu yang sama. Kadang-kadang ada lagi waktunya berbeda, kecepatannya berbeda. Kapan mereka berpapasan? Itu akan lebih rumit. Namun kita nggak usah bahas di kelas 5, nanti kalian makin puyeng ya. Untuk ini karena masih sederhana, rumusnya ini adalah rumus karena ditanya waktu. Rumusnya T sama dengan tetap S per V, tetap. Cuma dalam hal ini pokoknya dasarnya dari sini lah ya, tetap S per V. Tapi dalam hal ini karena kecepatannya ada 2, maka V1 tambah V2. Namun dasarnya tetap ini. Ini kalau waktu berangkatnya bersamaan ya, kecepatannya aja yang berbeda, jaraknya sama. Maka kita turunkan nih. Dasarnya dari sini S per V. Cuma di sini kecepatannya ada kecepatan 1, ada kecepatan
2. Makanya V1 tambah V2. Berarti kita masukkan T sama dengan S. Jaraknya adalah 275 km per. V1 tadi berapa? 45 km. 45 aja dulu ya, langsung aja dulu ya. V1 nya 45, V2 nya 65 km per jam. Sama-sama ini ya. Berarti T sama dengan 275 km per. Jumlahkan ini. 275 per 110 km per jam. Kilometer dengan kilometer habis. Berarti berapa lamanya waktu? 275 dibagi 110. Bisa 2 ya. 2 kali 110 220. Kurangkan 5. 7 kurang 2 5. Ya kan? 55 bagi 110 tidak bisa. Pinjam 0, tulis koma. 550 dibagi 110, coret nolnya. 5 kali 11 55. Habis. Berarti waktunya adalah 2,5 jam atau 2 jam 30 menit. 2,5 jam itu 2,5 jam ya. Maka kapan mereka berpapasan? Ini masih waktu ini ya. Lamanya perjalanan mereka. Berarti kapan mereka berpapasan? Ibu hapus ya. Ibu hapus ini. T berpapasan. Ini agak kecil aja ya. Berpapasan adalah berangkat tadi T0 tambah T. T0 tambah T artinya ini lamanya perjalanan. T0 itu yang berangkat tadi tambah T. Berarti T0 nya tadi 8.30 tambah 2 jam 30 menit sama dengan, tambahkan saja. Kalau berangkat pukul 8, lama perjalanan 2 jam 30 menit berarti bertambah kan? Kecuali kalau tibanya pukul 8, perjalanan segini, kapan tiba? Baru dikurang. Kalau ditanya kapan tiba, bertambah. Kalau ditanya kapan berangkat, berkurang. 08.30 tambah 02.30. 0 tambah 00, 3 tambah 3, 6. Tulis 0, 1 jam bertambah. 1 tambah 8, masih ingat kan penjumlahan waktu kan? 1 tambah 8, 9 tambah 2, 11, 1 disimpan, 11. Jadi 11.00. Kan ditanya pukul berapa? Berarti jawabannya bukan 11 jam. Tapi maka jadi Sinta dan Nanda akan berpapasan pada pukul 11.00. Ya, karena ditanya pukul berapa mereka berpapasan, pukul 11.00. Kalau ditanya berapa lama perjalanan, 2,5 jam. Pukul berapa berangkat, 8.30 gitu. Harus dibedakan itu kalimat-kalimat tentang waktu itu. Ditanya pukul berapa, ditanya jam berapa jam gitu, beda ya. Oke, baiklah anak-anak, itulah penjelasan untuk hari ini mengenai tugas kita yang sudah diselesaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian berikutnya kita akan melanjutkan ke debit. Untuk debit ini pun nanti anak-anak harus belajar banyak hal lagi, maka tetap semangat belajar matematika is fun. Studying mathematics is easy. Jadi jangan jadi beban. Oke? Semangat, semangat, semangat.